Pemirsa, hujan lebat yang mengguyur Jakarta sore tadi membuat sejumlah kawasan tergenang air. Di kawasan Petogogan, Kebayoran Baru, genangan air membuat motor warga mogok sehingga aktivitas terganggu. Genangan banjir setinggi 60 cm akibat hujan yang mengguyur ibu kota merendam permukiman warga di kawasan Petogogan. Genangan menghambat aktivitas warga dan membuat motor mogok. Akibat drainase yang buruk, kawasan ini memang sering dilanda banjir ketika hujan lebat turun. Sini emang langganan banjir. Cuma hujan aja banjir atau memang ada kiriman? Iya, kalau hujan aja. Hujan turun udah pasti sini banjir. Untuk rumah Bapak, kedalamannya seperti apa, Pak? 2 rumah dan 4 kontrakan Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Diduga kebakaran berasal dari ledakan kompor gas. Api yang membakar perumahan warga semakin besar lantaran tiupan angin yang juga semakin kencang. Api juga menyambar kabel listrik membuat warga panik. Warga mengatakan api berasal dari dapur salah satu rumah warga yang tengah memasak namun ditinggal pemiliknya. 4 mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang diterjunkan dan api padam setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, tetapi 2 rumah dan 4 kontrakan habis terbakar di daerah Kelapa II. Di kompor deh. Ledak betul? Iya, di kompor. Ada sudah ledakan berapa kali? Ledakan, ada kali 6 ya, ledakan. 6 kali ledakan? Ya. Terbakar adalah 4 kontrakan warung depan dan 2 rumah tinggal di belakangnya. Sementara untuk penyebab kebakaran dari informasi saksi itu Kebakaran lahan terjadi di perkebunan warga di Desa Badrain, Lombok Barat, mengakibatkan berhektar-hektar lahan warga ludes terbakar. Sementara warga berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri karena khawatir api merembet ke permukiman mereka. Warga Desa Badrain, Narmada, Lombok Barat berhamburan keluar setelah api membumbung tinggi di perkebunan mereka. Api dengan cepat membakar tanaman dan padang ilalang di perkebunan itu. Warga semakin panik karena api dengan cepat membakar pohon-pohon kelapa yang ada di perkebunan. Sementara pamong desa dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa jam kemudian 3 mobil pemadam kebakaran Pemda Lombok Barat tiba ke lokasi. Namun karena lahan yang terbakar dipenuhi tanaman liar yang mengering, menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Menurut kepala desa setempat, sumber api diduga akibat puntung rokok yang sengaja dibuang pejalan kaki yang melintas. Belum bisa pastikan apa penyebab kebakaran ini, tetapi ada dugaan kita kalau ada percikan api dari mungkin ada yang melintas di sekitaran ini, mungkin ada puntung rokok. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kebakaran mengakibatkan hampir sebagian besar lahan perkebunan bekas pengolahan batu apung ini ludes terbakar. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Gedung gelanggang olahraga Gor Saburai di kawasan pusat kota Bandar Lampung, Lampung siang tadi hangus terbakar. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga pria yang mengalami gangguan jiwa yang berada di lokasi gor menyalakan api hingga memicu kebakaran. kebakaran Saburai. Kobaran api cepat membesar dan menghanguskan bagian depan gedung. Api sempat menjalar ke bagian dalam dan bagian atap gedung. 4 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi bisa menjinakkan api. Menurut saksi mata, sebelum kebakaran seorang pria yang diketahui mengalami gangguan jiwa memasuki area gor. Tak lama kemudian api tiba-tiba muncul dari kayu penopang proyek gor dengan cepat menjalar dan menghanguskan bagian depan gedung. Pria gangguan jiwa tersebut menurut warga sering berada di area gor sejak pembangunan renovasi gedung mangkrak belakangan terakhir. Sementara pria itu yang berada di area gor langsung diamankan petugas dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung, Lampung. Diterpa angin kencang dan hujan deras, sebuah sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara ambruk. Tidak ada kegiatan belajar mengajar saat peristiwa berlangsung. SD Negeri 068475
Pasca hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan Geria Martubung, Kecamatan Medan Labuan, Sumatera Utara, merusak sebuah bangunan sekolah dasar. Dari rekaman video warga, atap bangunan sekolah yang terbuat dari baja ringan pun terlepas. Alhasil, ruang belajar di lantai 2 sekolah basah terguyur hujan. Sebagian bangunan sekolah juga terpantau ambruk. Pasca terlepasnya kerangka baja ringan tersebut, sejumlah pekerja membenahi seng yang roboh di halaman sekolah, serta lakukan perbaikan kerusakan lainnya. Langkah perbaikan langsung ini kita bersihkan dari lokasi, kita coba hitung anggarannya dan mudah-mudahan langsung kita kerjakan agar bisa dimanfaatkan lagi. Beruntung saat peristiwa terjadi, tidak ada kegiatan di sekolah, sehingga tidak ada korban tertimpa runtuhan seng. Tidak hanya itu, hujan dengan intensitas tinggi sejak malam hingga pagi hari juga menyebabkan sejumlah perumahan di Jalan Lintas Medan Belawan terendam banjir. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, demo pengemudi ojek online di Surabaya, Jawa Timur diwarnai kericuhan. Massa kesal dengan ulah salah satu provokator di dalam aksi mereka. Para pengemudi ojek online ini melampiaskan kekesalannya kepada seorang pria yang dianggap sebagai provokator. Polisi pun segera mengamankan pria tersebut. Selain itu, mereka juga sempat tersulut emosi ketika dihalangi petugas keamanan kantor ojek online. Masa yang tidak berhasil menemui pihak manajemen pun menjaga kantor ojek online yang terletak di Jalan Pemuda, Surabaya. Ribuan pengemudi ojek online ini berdemo agar potongan 20% dari setiap pesanan dihapuskan. Selain itu, mereka meminta penertiban aplikator baru yang tidak memiliki kantor perwakilan, serta bantuan pemerintah untuk ojek online yang tidak merata. Teman-teman minta untuk potongan, kan potongan sekarang ini 20%. Masa pandemi, kenapa nggak bisa diturunkan? Dalam aksi ini, para pendemo menyasar beberapa lokasi, yakni kantor di Jawa Timur, Mapolda Jawa Timur, kantor DPRD Jawa Timur, dan Gedung Gerahadi. Mereka mengancam akan menginap di kantor aplikator masing-masing jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Puluhan warga desa Jatiduku, Kabupaten Mojokerto berunjuk rasa menolak galian tambang yang merusak Sungai Dauh. Aksi unjuk rasa diwarnai kesurupan seorang koordinator aksi. Seorang koordinator aksi unjuk rasa protes galian tambang di desa Jatidukuh, Kabupaten Mojokerto, tiba-tiba tak sadarkan diri. Pengunjuk rasa lain berupaya menyadarkan kembali wanita yang diduga kesurupan ini. Puluhan warga berunjuk rasa menolak galian tambang di Sungai Dauhan karena menurut mereka aktivitas galian merusak sungai. Pengunjuk rasa juga menghentikan paksa 2 alat berat yang tengah memecah batu. Warga meminta aktivitas tambang dihentikan agar aliran sungai kembali normal. Air itu utuh, bisa mengairi sawah sekitar 360 hektar. Itu tidak ada kekurangan, tapi sekarang dengan adanya alat penambangan galian C yang ada di Jatidukuh ini sering ada kekeringan, sehingga lombong padi Desa Mojokerto Pusim Bening ini sangat-sangat merihatinkan, kurang. Setelah berorasi, warga dan pengusaha tambang bermediasi. Namun pihak pengusaha tambang tidak bisa memenuhi tuntutan warga karena sudah memiliki izin. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Para pesepeda yang masuk tol Jagorawi meminta maaf atas kesalahan mereka. Mereka mengaku kelelahan sehingga tidak memperhatikan rambu dan masuk jalur tol. Ini sepeda masuk tol nih. Wah, gimana nih? Polisi telah mengetahui identitas seluruh pesepeda yang masuk tol Jagorawi pada 13 September lalu. 7 sepeda ini merupakan warga Bekasi dan Tangerang yang bersepeda di daerah Bogor, Jawa Barat. Salah satu pesepeda mengaku tidak melihat rambu tol karena mengejar rombongan dan dalam kondisi sudah lelah. Ia pun meminta maaf atas perbuatannya.
Bogor. Kami daripada balik akhirnya melanjutkan perjalanan tersebut. Walaupun itu menantang, sekali lagi saya mohon maaf karena kondisinya sudah pada capek, bingung, nggak tahu arah. Akhirnya kami melakukan hal yang tidak semestinya. Polisi menyatakan kegiatan bersepeda dimulai sejak Sabtu pagi. Para pesepeda lewat Jalan Raya Sukabumi lalu masuk underpass. Bahkan mereka sempat berhenti di sebuah minimarket lalu sepeda mereka diangkut. Kepolisian menyatakan para pesepeda akan menerima konsekuensi hukuman yang diberikan. Para pesepeda tersebut menyadari kesalahannya dan mengakui kesalahan, berjanji untuk tidak mengulangi dan siap menerima konsekuensi hukum atas segala kesalahan yang terjadi dan berkomitmen untuk selalu kooperatif dalam memberi keterangan kepada petugas. Berdasarkan aturan, para pesepeda telah melanggar Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 dengan ancaman hukuman 14 hari kurungan atau denda 3 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Lift di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta jatuh dan menyebabkan Ketua DPRD terluka. Tali lift tiba-tiba putus saat digunakan Ketua DPRD bersama salah seorang pimpinan komisi. Musibah menimpa Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Nuryadi. Lift pribadinya di gedung DPRD DIY jatuh karena tali putus. Akibat kecelakaan ini, kaki Nuryadi patah. Nuryadi menaiki lift sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat saat akan mengikuti sidang paripurna. Saat kejadian, Nuryadi bersama seorang pimpinan komisi di DPRD. Di ruang Pak Ketua, setelah itu kita mau paripurna, ya, sekitar jam 10 kita mau paripurna. Pak Ketua juga turun melalui lift bersama dengan Mas Dwi. Tiba-tiba saja liftnya putus talinya, kemudian beliau jatuh. Kondisi medis saya kurang tahu, lagi di dokter, tapi sepertinya beliau patah kaki. Mas Dwi juga ada luka di kaki. Itu saja seperti itu. Itu ambulan pergi, kami langsung paripurna. Lift yang digunakan Nuryadi adalah lift yang dibangunnya sendiri tanpa biaya APBD. Nuryadi menggunakan lift karena tidak kuat naik turun tangga gedung DPRD DIY. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan.